Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tumreng FM dimanapun Anda berada, dan kembali kita di Jumat pagi hari ini di program acara Halo Polisi ya, yang tentunya menghadirkan rekan-rekan dari kepolisian yang bisa tentunya Anda simak ya melalui program acara Halo Polisi ini atas kerjasama Polres Tanah Laut dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Dan kita sudah berhadir, nanti bisa dikenalkan sama rekan Mbak Anissa ya di pagi hari ini di program acara Halo Polisi. Silakan Mbak Anissa. Oke, kita ucapin selamat pagi dulu nih buat rekan dengar dari Radio Tuntung Pandang. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia pada pagi hari ini ya. Amin. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, cetar membahana badai, ganteng-ganteng ala-ala siapa nih? Perkasa ya. Oke, jadi nih ada dua. Yang pertama ada dari Kasat Reskrim Polres Tanah Laut, yaitu ada Ibtu Endris Aridinindra SIK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Anissa. Oke, keadaan sehat Bapak ya? Alhamdulillah luar biasa. Sudah sarapan Bapak? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah. Berarti sudah siap nih gitu kan. Oke. Terus lanjut lagi ke sebelahnya nih ada Bapak Ibdario Adi Pratama STRK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Anissa. Sehat juga Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nih Mas Iwan, kita pagi hari ini membawa terkait pembahasan tentang dunia cyber. Jadi kejahatan yang ada di dunia cyber bisa kita bahas hari ini. Jadi kita undang juga buat rekan-rekan dengar yang ada di sekitaran khususnya Kabupaten Tanah Laut yang mungkin pernah merasakan atau ingin tahu mengenai hal-hal terkait dengan cyber sendiri. Kejahatan dunia maya ya. Ya, betul banget. Langsung bisa menghubungi ke Radio Tuntung Pandang, bisa disebutin bantu Mas? Iya, nanti bisa Anda berkontribusi ya di line telepon kita di 08115012 304, 08115012 dan siaran kami juga bisa Anda ikuti di live streaming di tvfm.tanahLaut.go.id, dan juga kita live Instagram hari ini juga ya, di @radiotuntungpandang.fm. Silakan Mbak Anissa. Oke, sebagai perkenalannya ini langsung aja kita mulai dari Bapak Kasat Reskrim. Mohon izin Bapak untuk memperkenalkan apa sih itu dunia cyber atau pengantar dari pembahasan kita hari ini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perbincangan ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri ya. Siap. Untuk nama saya sendiri yaitu Endris Aridinindra SIK MH, untuk pangkat Inspektur 1 Polisi. Untuk jabatan saat ini yaitu Kasat Reskrim Polres Tanah Laut. Baiklah, sedikit kita bincang-bincang sebagai pengantar mengenai apa sih tindak pidana cybercrime itu sendiri. Ya, jadi berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan amandemen atau perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa kejahatan cyber atau cybercrime itu sendiri merupakan sebuah kejahatan tindak pidana yang digunakan atau yang dilaksanakan melalui komputer. Jadi ada dua, itu computer crime ataupun computer related to crime. Yang mana pertama di sini saya jelaskan bahwa computer crime itu sendiri adalah kejahatan yang tujuannya adalah ke arah elektronik atau komputer sendiri. Ya, sedangkan untuk kejahatan computer related to crime adalah komputer oleh-olehnya atau sebuah kejahatan yang dilakukan dalam dunia cyber dengan menggunakan sarana media elektronik ataupun komputer sendiri. Seperti frauding atau penipuan online, itu kan menggunakan sarana media online kan, atau media komputer itu sendiri. Seperti itu sekiranya pengantarnya atau bahasa kasarnya. Oke, mungkin juga ada yang mau disampaikan oleh Kanitivitar sendiri. Mohon izin Bapak. Baik, sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Ibdario Adi Pratama. Di sini saya mengawaki bagian kejahatan khusus, yaitu Reskrim Sus. Salah satunya yaitu kejahatan cyber. Sebelumnya yang dikatakan oleh Bapak Kasat itu bahwa kejahatan cyber ini saat ini lagi tren, khususnya di daerah Tanah Laut sendiri. Yang sangat tren yaitu saat ini adalah
masyarakat di Tanah Laut sangat mudah percaya dengan SMS ataupun dagang baju murah di Instagram. Itu hampir setiap hari ada aja yang percaya. Khususnya yaitu masyarakat-masyarakat yang mungkin kurang dalam informasi terkait dengan kejahatan cyber. Makanya kita himbau di sini dari Polres Tanah Laut bahwa kejahatan cyber saat ini sangat menyerang kepada masyarakat, yaitu khususnya masyarakat yang memang saat ini kurang pengetahuan terkait cyber. Jadi kejahatan yang sangat mudah yaitu adalah kejahatan terkait verifikasi data sama dengan verifikasi untuk pembelian barang. Itu masyarakat tidak cek dulu asal usul dari barang tersebut. Lihat baju harga 100.000 transfer murah, lihat jam harganya 500.000 transfer murah. Padahal kan kita patut dan sewajarnya melihat bagaimana kejahatan itu ada, baik itu di dunia nyata ataupun dunia maya. Kalau di dunia nyata kita jelas kejahatan ya, orang mencuri, orang bunuh ataupun segala macam kita tahu. Kalau dunia maya kita nggak tahu siapa pelakunya, karena dia cuma bermodalkan akun Instagram, akun Facebook, Twitter dan lain-lain ya. Nah ini untuk masyarakat, sekali lagi kita himbau jangan mudah percaya dan jangan mudah tertarik dengan harga-harga murah yang dipromosikan di Instagram maupun di media sosial lainnya, karena itu merupakan modus kejahatan yang memang dilakukan oleh para pemain kejahatan cyber. Itu salah satu kecil contoh kejahatan cyber yang marak di daerah Tanah Laut. Mungkin itu Mbak Anissa. Oke. Ini langsung aja nih ya Mas ya, kita bahas lagi nih terkait dengan penipuan yang marak terjadi, apalagi tentang belanja online. Sekarang lagi marak banget ya, murah meriah. Iya, apalagi di masa pandemi ini Mbak Anissa, orang lebih di jalan jaringan ya, Iya, bukan secara bertatap muka, jadi dimanfaatkan banget oleh para penjahat. Iya benar. Ya itu tadi mungkin kita mau memulai untuk pembahasan berbicara tentang dasar mungkin Pak ya, untuk dasar dari pihak unit Tipiter sendiri dalam menangani perkara tindakan cyber, hal-hal yang mungkin bisa kita tegaskan nih, jadi supaya yang lainnya juga dengar seperti ini loh ada yang mengancam seperti ini, jadi kan mungkin bisa lebih gimana ya, lebih takut dan bagaimana gitu kan. Ada dasar hukumnya ya. Betul. Gimana Pak Ijun? Baik Mbak Anissa, untuk dasar hukum yang kita gunakan untuk menindak tindak pidana cyber itu sendiri, yaitu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau amandemen pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Di situ ada beberapa pasal yang menyatakan tentang pemberitahuan berita bohong. Nah, Hoax, itu ada di pasal 45 A, B, dan C. Ya, itu merupakan landasan kita untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang berusaha untuk melakukan penipuan melalui media cyber atau media online. Kemudian kalau untuk ancamannya sendiri gimana Pak? Ancamannya minimal 6 tahun penjara. Oke, berarti lebih berat ya dibandingkan Ya. tindak pidana umum ya, Ya, betul. otomatis ya. Mungkin karena spesialisasi atau gimana? Ya, ini merupakan leg spesialis. Jadi penanganan maupun ancaman hukumannya pun spesial. Baik, siap. Sebenarnya kalau tindak pidana cyber ini apakah mungkin ada terkoordinir Pak? Jadi mungkin dari pihak yang memiliki data-data kita secara resmi, kemudian nanti mungkin ada kebocoran atau bagaimana atau gimana Pak? Sehingga mungkin kan terkadang kan penawaran-penawaran itu kan saya sering tuh Was dapat SMS selamat pagi Mbak Anissa, saya ingin menawarkan ini padahal kan istilahnya siapa yang tahu nama saya Anissa gitu kan. Itu gimana tuh Pak dari Reskrim sendiri menanggapi seperti itu? Itu bisa itu ada istilahnya Mbak Anissa ya. Siap. Itu phishing. Oh, phishing, siap. Mungkin dalam secara harfiah bahasa Inggrisnya kan phishing berarti kan mancing. Oh, siap. Kan? Nah, jadi kebanyakan para pelaku ini mereka menyebar atau mengambil random sampling. Jadi nyebar dengan beberapa nomor. Nah,
Di antara nomor yang disebar itu, bagi yang melakukan atau memberikan follow back, ya kan? Nah itu atau feedback, nah itu yang akan di apa ya bahasanya? Kayaknya ada respon nih. Ya, karena respon, yang sangat pemeran kan. Itu kayaknya ada respon nih. Ya itu yang akan lebih difokuskan ke situ. Siap. Oke. Terus selama ini Pak mungkin 2020 sampai 2021 ini sudah beberapa perkara terkait dengan cybercrime yang sudah ditangani oleh Polres Laut. Untuk tahun 2020 ini kita sedang menangani satu perkara yang merupakan jenis penipuan melalui media cyber juga, yang mana modusnya telah terjadi transaksi, ya transaksi dengan harga yang murah seperti yang dikatakan oleh Pak Rio tadi. Namun pada kenyataannya untuk barang ataupun pesanannya sampai sekarang nggak kunjung datang. Iya sih, soalnya sering juga ya maksudnya alasannya karena bea cukai belum jadi minta transfer lagi dan lain sebagainya. Yang lebih fatal lagi, jangan teleponnya. Jadi sekali lagi nih kita informasi dan himbau kepada seluruh masyarakat, jangan percaya dengan hal-hal seperti itu. Percaya dengan yang di hadapan mata, ya nggak sih Mas? Makanya saran kami, bila Anda ingin melakukan sebuah transaksi elektronik, ada baiknya COD. Cash on demand kan? Iya, benar. Lebih jelas, lebih nyata, lebih real. Terus penanganan dari kejahatan cyber sendiri ketika pelakunya itu merupakan anak di bawah umur, apakah pernah terjadi di Tanah Laut sendiri, Pak? Sejauh ini belum pernah. Belum pernah. Mbak Nisa, ya. Namun, kalau misalnya kemungkinan terjadi seperti itu, apakah yang menangani PPA atau dari Tipiter, Pak? Ya. Untuk pelaku kejahatan yang berusia di bawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka itu dikategorikan sebagai anak. Nah, dan akan ditangani oleh unit PPA sendiri. Oh, PPA ya. Walaupun menggunakan tetap ininya tetap dari walaupun menggunakan media cyber, ya betul sekali. Siap. Soalnya sekarang sering banget ya denger ya Mas ya, masalah kayak penipuan-penipuan gitu terjadi di sekitar Kabupaten Tanah Laut. Gemes banget sih sebenarnya sama ibu ya nggak sih, percaya gitu kan, sepeda motor beli harga 3 juta padahal seharusnya berapa gitu. Alasannya ya memang ini barang bu, barang black market gitu kan, lebih murah padahal ya barangnya mau kosong juga nggak dapat gitu kan. Terus kita bahas lagi nih tentang hoax, juga menarik nih, marak terjadi juga di sekitaran kita, apalagi kemarin selama pilkada kan besar kemungkinan terjadi, dan tidak menutup kemungkinan mungkin tahun ini kan akan juga dilaksanakan kegiatan pilkades nih Mas. Jadi tahun ini kita ada pilkades di beberapa desa, saya kurang paham juga berapa desanya, cuman pasti dari pihak Reskrim sendiri akan memberikan apa ya, himbauan terkait dengan itu, nggak usah lah yang jelek-jelekin gitu. Iya. Terus kalau hoax sendiri kan tadi sudah ada beberapa pasal yang mendasari ya Pak Rio ya, terkait dengan itu, jadinya juga sangat mengancam lah gitulah buat seluruh pelakunya sendiri. Mungkin ada himbauan lagi nih Pak terkait dengan cybercrime, mulai dari hoax, penipuan dan lain-lain sendiri, gimana? Baik Mbak Desa, ini menarik masalah hoax. Masalah hoax ini sendiri itu seringlah muncul di media, baik itu Facebook, YouTube dan segala macamnya ya, media sosial. Hoax ini kan dikategorikan itu berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, belum tentu kebenarannya, akibatnya itu menimbulkan beberapa komentar miring pastinya. Akan ada di situ muncul nanti isu sara, pencemaran nama baik. Awalnya itu semua dari hoax. Semua yang memulai isu-isu semua itu di awal pasti hoax. Ini berita ini hoax. Harusnya seperti ini. Kalau ada pun berita hoax, masyarakat saya harapkan untuk mengecek dulu kebenarannya. Misalnya gini, itu berita terkait sama pemerintah. Masyarakat harusnya dicek dulu. Ini asal beritanya dari mana? Sumbernya dari mana? Jadi sekarang ini kan yang gampang ini ada orang lempar tulisan ke Facebook, di forward lagi. Ya. Nanti bakal muncul itu komentar-komentar. Nanti salah satunya menyebutkan nama orang. Akhirnya nanti orang lapor ke Polres, pencemaran nama baik muncul salah satunya ya. Pasti akan timbul pencemaran nama baik. Setelah pencemaran nama baik nanti ada yang
ngatasnamakan nama orang lain, misalnya nama-nama suku, nama ini nanti ngisu sara. Nah, hoax inilah yang akan memicu beberapa pasal di bawahnya. Awalnya semua karena hoax. Jadi, kalaupun memang kan namanya ada istilah tuh jarimu itu harimaumu kan, seperti itu. Memang saat ini di dunia maya seperti kan dikit-dikit nih ada yang nyindir orang di Facebook, lapor. Pak saya disindir ini Facebook, lapor. Itu kan tiap hari kita tanggepin. Masyarakat harus bijak juga. Yang dimaksud di Undang-Undang ITE yaitu kalau memang itu perbuatannya adalah perbuatan pidana, perbuatan itu harus kita lakukan lidik dulu. Jadi tidak serta-merta kalau menyinggung misalnya Pak ini pencemaran nama baik loh, semuanya pencemaran nama baik kalau main itu. Saya mau pakai Facebook, ya kamu udah tahu resiko di dunia media sosial. Kalau kita nggak mau ada resiko, berarti kan kita harus kontrol jari kita. Kita harus tahu kapan kita harus menggunakan jari kita. Media sosial itu baik tujuannya, bukan untuk saling menghujat, bukan untuk saling menyindir, bukan untuk menyebarkan berita bohong, tapi untuk edukasi sebenarnya. Tapi kan saat ini kan paling gampang nyebarkan sesuatu kan di media sosial. Sebar satu isu aja itu bakal tembus berapa, kita senang orang kan. Nah ini untuk masyarakat kan kita harus paham juga. Jadi sebelum ke Polres, sebelum konsultasi sama kita sama Pak Kasat, sama anggota di Polres, masalah yang paling gampang aja seperti pencemaran nama baik, saya harapkan kepada masyarakat benar-benar melihat dulu, melihat bahwa apa sih dasar masalahnya. Jadi kalau memang itu permasalahannya tidak menyinggung terlalu dalam terhadap perorangan dan perseorangan, hanya sebuah ucapan dan kata-kata, kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya selesaikan secara kekeluargaan. Karena setiap media sosial memang mengandung seperti itu. Karena yang masuk dalam unsur pencemaran nama baik yaitu kan itu ada di pasal itu, yaitu barang siapa yang mengancam dirinya, menistakan dirinya, keluarganya, agamanya dan segala macam. Nah itu bisa mungkin dalam masuk kategori pidana. Dan itu pun diatur di undang-undang bagaimana tahapan-tahapan pencemaran nama baik. Jadi tidak semua pencemaran baik bisa masuk dalam pidana, gitu. Jadi ada kategori-kategori tertentu. Mungkin Pak Kasam mau menambahkan? Ya betul, banyak yang kita temuin ketidakbijakan, kekurang bijakan atau ketidakbijakan dari masyarakat dalam bermain sosial media. Nah, yang namanya sosial media kan adalah dunia yang fana. Berarti ada tidaknya sesuatu di sana itu ya bisa dibilang 90% itu ya nggak ada. Hanya sebagai sarana buat iseng-iseng, buat hiburan ya. Hiburan, edukasi. Nah, hal itu yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang karena kemudahan untuk mengakses, kemudian diakses oleh orang banyak. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan penyalahgunaan seperti itu Mbak Anissa. Terus untuk hoax sendiri nih, jadi dari tim Polres Tanah Laut tuh saya dengar ada tim cyber patrol dan lain-lain, gimana tuh Pak? Bisa kita jelaskan? Jadi untuk tim cyber patrol memang ada, yang mana tugasnya itu melaksanakan patroli cyber Mbak Anissa ya. Ya, siap. Jadi memantau setiap akun-akun ataupun grup-grup yang ada di sosial media seperti Facebook dan lain-lainnya. Bila ada hal-hal yang berbau atau menyindir, langsung kita tidak lanjuti. Apalagi mungkin bersentuh langsung dengan masyarakat ya. Memberi postingan tersebut mungkin bisa membuat keruh suasana di masyarakat. Itu yang mungkin yang menciptakan chaos di masyarakat, langsung kita tidak lanjuti. Apakah itu kita take down atau kita klarifikasi, kita undang yang memiliki akun tersebut, ya seperti itu. Iya. Oke, sepertinya sudah saatnya untuk kita break. Oke, Mbak Anies ya. Emang sangat menarik ya. Tentang bisa sih kita bahas masalah dari cyber ya nggak sih? Jadi yang penting mungkin berpikir dulu sebelum memposting ya. Iya, betul. Disaring dulu juga sebelum kita percaya. Jadi cari sumbernya benar-benar dulu juga ya. Iya. Karena ada juga yang bilang statusmu harimaumu. Jadi kalau Bapak tadi jarinya harimau ya. Baik rekan-rekan FM, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Ya rekan-rekan FM, kembali kita di program Halo Polisi di pagi hari ini.
bersama Mbak Nisa dan juga bapak-bapak kuat dan ganteng yang membahas ada hoax tadi ya, ada dan kejahatan di dunia maya yang mungkin ini kejahatan ilegal ya, dan tentunya juga banyak hal-hal yang mungkin masyarakat juga ingin tahu Mbak Anissa, jenis-jenis penipuan yang mereka dapatkan biasanya secara ada yang mungkin nominalnya sedikit kecil ya, namun tetap ditipu juga. Jadi itu banyak sekali sebenarnya ya melalui online ini. Baik kan Anissa, lanjutkan. Oke, ini kita mau bahas lagi nih terkait tentang online prostitution. Jadi ceritanya nih, tadi saya mau tadi nih ceritanya nih, tadi kan kita curhat-curhat gitu kan ya. Nah, si Pariul mau cerita terkait dengan itu gimana Pak? Pak Kasat, siap. Ini hal yang apa ya? Agak lucu namun harus kita tanggapi serius, ya. Karena seperti yang kita bahas di awal tadi, dengan adanya teknologi untuk semua kegiatan manusia itu semakin mudah. Siap. Nah, orangnya jauh tapi deket, ya kan? Nah, begitupun untuk hal-hal yang berbau asusila itu sendiri. Siap. Jadi banyak kita temui di zaman sekarang ini, ada beberapa vendor aplikasi ya, digunakan secara kurang bijak. Salah satunya yaitu dengan melakukan penawaran tentang tindakan keasusilaan. Ya. Mungkin sudah bukan rahasia lagi ya, sudah jadi rahasia umum bahwa ada beberapa oknum masyarakat yang menjual dirinya menggunakan aplikasi, contoh aplikasi Bitalk, WeChat digunakan dengan tidak bijak. Nah, kita menghimbau kepada warga masyarakat untuk menghindari hal itu karena itu ada pidananya sebenarnya Mbak Nisa. Yaitu di pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 itu sendiri, ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, itu untuk ancaman pidananya yaitu 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Wah, banyak loh itu. Berat ya. Berat. Termasuk yang 80 juta kemarin tuh ya. Salah satu monis kan. Terus untuk selama di Kabupaten Tanah Lot sendiri ini ada juga nggak sih Pak untuk yang mungkin entah laporan ataupun dari pihak patroli cyber menemukan hal demikian? Gimana Pak Rio? Yang menjurus ke sana begitu. Menjurus ke sana. Kalau untuk di Play Hari sendiri, selama beberapa bulan terakhir kita pantau di media sosial, kita melihat memang ada potensi-potensi itu. Tetapi kita memang sampai sekarang belum menyentuh ke ranah sana, karena kita harus memastikan bahwa tindak pidana itu benar-benar ada. Tapi kalau berdasarkan dari media sosial itu sendiri memang ada, dan itu berkeliaran di sekitar kita sebenarnya ya. Tapi ya namanya hal-hal seperti ini bukan hal yang rahasia umum lagi ya, seperti Pak Kasat bilang, karena saat ini mungkin banyak dalam artian itu segelintir orang yang menyalahgunakan aplikasi itu yang harusnya untuk bermedia sosial berhubungan dengan orang lain malah digunakan untuk kegiatan asusila gitu. Dan mereka pun secara terang-terangan gitu mengakses itu dan menjual. Mungkin ya kalau kaum laki-laki mungkin tahu itu di mana itu aplikasi itu udah nggak rahasia umum lah. Tapi ya saya himbau kepada masyarakat kalau bisa ya jangan sampai ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Gunakan media sosial secara bijak. Tapi ya saya yakinkan bahwa hal-hal tersebut mulai ada di Kota Plehari. Bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sudah kita himbau, kita pastikan untuk tempat-tempat yang rawan terjadi tindakan asusila, kita himbau kepada pemilik-pemilik tempat-tempat untuk lebih
memprotek dan selektif lah untuk menerima tamu, menerima ini jangan sampai terjadi wilayah Kabupaten Tanah Laut sendiri ada hal-hal tersebut ya. Itu yang kita himbau kepada masyarakat, baik pemilik ini ya tempat ya, kita himbau juga, semoga pemilik tempat juga mendengarkan. Jadi benar-benar selektif lah. Jadi hal-hal seperti itu jangan sampai ada di wilayah kita dan jangan sampai merusak generasi-generasi muda. Janganlah. Rasa pengen saya bacain ayat kursi itu. Memang sangat mudah ya, yang namanya teknologi canggih sekarang. Jadi semuanya kita hari ini di sini, kita di sini langsung dalam hitungan sudah bisa ketemuan. Salahnya itu dari medsos sendiri tuh banyak yang tidak bijak dan akhirnya membuat yang jauh menjadi dekat dan lupa sama yang dekat itu menjadi jauh di dalam keluarga sendiri. Akhirnya makanya sekarang tuh untuk percakapan dari Satreskrim sebelumnya kan kita ada tuh pembahasan terkait dengan bahwa tindak pidana terkait dengan PPA selama pandemi COVID itu meningkat tahun 2020 kemarin ya. Ingat nggak? Ingat sih, tapi kan David mengingat. Oke. Meningkat gara-gara apa ini Pak Arisa ya? PPA meningkat. Ya. Meningkat karena mungkin orang terisolasi ya. Isolasi. Nggak kemana-mana. Karena memang kalau masa pandemi ini kan, kalau dulu kan berjabat tangan, silaturahmi itu kan semakin dekat kan. Kalau sekarang menjauh itu tandanya sekarang menjauh untuk saling menjaga ya. Ya jarak ya. Ya, nah kita himbau nih sama masyarakat sekalian tuh, jangan lupa ya untuk seluruh rekan dengar untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan 3M plus 1T. Karena tidak dipungkiri sekarang tingkat dari COVID itu makin tinggi, makin rendah Mas ya. Iya, benar banget. Jadi ayo dong, semoga cepat hilang juga nih pandemi. Amin, rabbal alamin. Semoga semua terdampak ya. Ini dengar curhat-curhatan ibu-ibu itu, aduh saya bingung ngerjain PR anak, bukannya apa Mas, saya bingung ngerjain PR anak, katanya PR-nya banyak banget gitu. Iya, saya juga dari pekerja event juga agak-agak terganggu juga nih. Bener. Ya saya semoga makin sukses Mas ya. Amin. Terus kita bahas lagi terkait dengan proses dari pelaksanaan dari penanganan tindak pidana cyber ini gimana ini Dan? Ya, adapun mekanismenya semua pasti dimulai dengan laporan ya. Ya, jadi bagi masyarakat yang merasa menjadi korban tindak pidana cybercrime, contoh dalam kasus ini penipuan online ya, yang sangat umum di lingkungan kita, silakan aja melapor ke Polres Tanah Laut melalui SPKT dengan membawa lampiran screenshot atau bisa kita bilang itu sebuah dokumen elektronik ya. Membawa lampirannya itu ke SPKT pasti akan kita tindak lanjuti seperti itu. Ya, siap. Jadi untuk seluruh rekan dengar jangan pesimis, masih ada yang mau mendengarkan keluh kesah kita. Di sini ada agen pemecah masalah lagi di hadapan kita, ya nggak? Menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Ya betul. Jadi langsung aja bisa lapor ke SPKT Polres Tanah Laut dengan melampirkan, mungkin bisa di print atau nanti ditampilkan di badan pasti ada buktinya ya. Harus ada buktinya juga. Jadi mungkin bisa dibantu dari Polres Tanah Laut sendiri. Dan jangan lupa bahwa seluruh pelayanan yang diberikan oleh Polres Tanah Laut itu gratis. Jadi jangan istilahnya kayak gimana ya, agak berat mungkin ada biaya atau gimana, jangan sampai terpikir hal seperti itu ya. Siap. Jadi yakin aja gitu, ke Polres aja nggak apa-apa, kita kan sobatan sekarang. Kan Polri kan sekarang sahabatnya masyarakat. Iya benar banget. Presisi sekarang ya. Iya. Habis itu terkait ini nih saya mau bahas terkait yang sudah diungkap nih Pak. Tadi kan kita ada juga pembahasan bahwa ada pengungkapan tindak pidana cyber yang di kandangan, bisa diceritakan nih gimana sih alurnya mulai dari awal. Apa tuh, jadi kan rekan-rekan dengar juga bisa dengar gitu. Kayak gimana sih awal mula jadi sampai terjadi seperti itu gitu. Silakan Mas Rio. Baik, saya ingin membahas dulu kita 2020 di bulan awal kita ada pengungkapan di Makassar. Di Makassar yaitu kasus penipuan online itu dengan kerugian 36 juta. Wow. Yaitu kenapa kita ungkap itu, kita kasihan sekali tuh nenek-nenek ya, dia pengen belikan kado orang tua lah, umurnya ibu-ibu umurnya 48 tahun, pengen belikan anaknya motor.
Kawasaki Ninja. Dia lihat di Facebook harganya kan harusnya harga Kawasaki kan mungkin di harga 50-60 juta. Jadi ada yang mau jual itu di harga 35 jutaan. Jadi ibu itu tertarik lah, ini mulai tergiur ini misalnya kan seperti itu. Waktu mulai tergiur, ibu ini transfer uang DP. Jadi sistem modusnya penipuan online, dia akan di dalam suatu media sosial, dia akan menyantumkan beberapa nomor handphone. Pasti ada pilihan nomor handphone, dia nggak mungkin satu nomor handphone, pasti ada 1, 2, 3 nomor handphone yang dia cantumkan. Yang kedua, setelah korban ini korban tertarik, pasti korban akan komunikasi sama pelaku di antara 3 nomor tersebut. Pasti ada yang masuk. Nah, sudah masuk, korban ini akan memikirkan modusnya. Tadi kan Mbak Anissa sempat ngomong ada bea cukai segala macam. Nah, salah satu modusnya seperti itu. Jadi modus yang pernah kami tanganin yaitu dia menggunakan modus beberapa nama instansi lain. Ini untuk para pendengar, ini yang harus benar-benar dicermati dan jangan takut kalau ada menyangkut nama instansi lain, karena itu adalah modus. Ya, saya jelaskan itu adalah modus saat ini yang marak. Jadi kalau modus yang diluncurkan sama para pelaku showbiz itu ya Bang ya, namanya yang marak di Makassar itu kan namanya showbiz namanya. Itu para pelaku kelompokan, para pelaku penipuan online, mereka biasanya meminta DP. Kalau membeli barang tuh minta DP, transfer dulu DP-nya. Namanya orang nggak ngerti kan, oke terus, jadi kirim DP. Misalnya kayak kemarin dikirim DP 20 juta. Setelah kirim DP nanti pelaku akan memikirkan modus keduanya. Modusnya yang kedua itu kita kirim pakai kargo atas nama ini X mungkin. Kargo X ini nanti dengan alasan bahwa muatannya lebihan kargo, minta tambahan biaya. Namanya masyarakat sudah seneng nih, dikirim lagi minta tambahan biaya mungkin 5 juta, mau ditambah 5 juta. Modus yang ketiga yaitu dia nanti akan berdalih bahwa kargo yang diberangkatkan dari kota X ke kota X itu tertahan oleh bea cukai. Alasannya seperti itu lazim sekali itu. Pasti modusnya seperti itu, tertahan di bea cukai, diurus segala macam, di ini nih, di surat dokumennya nggak ada STNK-nya, mungkin BPKB-nya. Orang yang beli ini disebutkan nama ibu tertara di pencantuman pengiriman. Jadi pihak bea cukai akan melaporkan ke pihak polisian bahwa ini barang ilegal yang dibeli. Akhirnya ketakutan, kirim uang lagi 15 juta, 20 juta. Nah, disitulah modus yang ketiga. Modus yang keempat nanti yaitu bahwa mereka akan menyebutkan bahwa nanti perkara ini akan dibawa ke kepolisian. Nah, jadi kita juga nih imbasnya terakhir nih. Itu yang kadang-kadang bergeregetan kan. Ada ngomong instansi ini kan dia biasanya nyebut nama. Nanti kita laporkan ke polisi, padahal itu modusnya mereka menyebutkan nama instansi sehingga masyarakat itu takut. Jadi dia peras lagi tuh, kasih uang lagi. Jadi yang kita ungkap kemarin itu kita dapat 3 pelaku yang kita bawa ke Kalimantan Selatan, kita masukkan ke LP Plehari. Mungkin orangnya udah keluar atau belum saya nggak tahu ya, putusannya berapa. Itu modusnya seperti itu. Jadi 3 orang itu punya peran masing-masing. Yang pertama tadi bagian menawari, yang kedua nanti mengaku-ngaku sebagai seorang bea cukai, yang ketiga nanti ngaku sebagai seorang polisi. Mereka tuh sistematis, cerdas mereka. Rapi mainnya. Makanya dia masuk dalam tindak pidana khusus. Karena mereka orang-orang khusus. Orang-orang yang bekerja dan berkutik di dunia IT. Beda dengan pelaku kejahatan konvensional, walaupun dia ahlinya misalnya bongkar rumah, curi helm segala macam. Nah, itu kita mengidentifikasi orang. Kalau ini kan kita mengidentifikasi lewat IT. Nah, seperti itu. Jadi modus-modus yang seperti ini yang harus masyarakat waspadai. Jadi kalau ada telepon masyarakat, kan ini lagi marak di tanah laut ini mengatasnamakan nama pejabat. Nah, ini marak ini. Ketika nanti ada pergantian pejabat, misalnya pergantian pejabat di contoh nggak jauh-jauh nih Pak Kasat Reskrim misalnya. Nanti pasti ada tuh ke pejabat-pejabat mana gitu. Mohon maaf Bapak, saya Pak Kasat Reskrim yang baru. Mohon maaf bisa ketemu atau kita jangan langsung percaya. Kita cek dulu bener nggak ini nomornya Pak Kasat Reskrim, karena modus yang sekarang kata Pak Kasat itu adalah modus phishing. Dia mancing, lempar umpan. Kalau namanya para pejabat mungkin yang ngerasa mungkin kenal sama pimpinan-pimpinan ya mungkin dia bahkan balas. Oh iya Pak Kasat ada bisa dibantu kan, karena silaturahmi pertama. Tapi kalau semakin dalam itu akan dimanfaatkan sama modus-modusnya mereka.
baik itu para pengusaha ataupun segala macam, itu harus diwaspadai. Karena saat ini namanya pelaku kejahatan online, mereka punya teknik dan trik sendiri untuk membobol data. Data itu yang saya juga belum mengerti kok bisa bobol dengan mereka. Itu jadi pertanyaan juga sebenarnya. Kenapa data kita bisa bobol? Nah, ini kita belum tahu juga gimana cara mereka membobol itu. Ya itulah namanya kehebatan mereka, namanya triknya. Tapi kehebatan mereka disalahgunakan untuk kejahatan cyber gitu loh, Pak. Nah, untuk pengungkapan yang 2021 ini itu pengungkapan yang dikatakan Pak Kasat tadi, yaitu dia beli barang, orang pelihari beli barang dengan orang nggak dikenal di media Instagram, dia udah transfer uang, barangnya nggak datang, ditungguin, dijanjiin sebulan datang. Sebulan datang, 2 bulan nggak datang, 3 bulan nggak datang. Dia ini kalau yang ini modusnya masih modus yang ecek-ecek lah modusnya. Belum yang hebat konvensional kayak tadi belum. Ini masih ecek-ecek, cuma janji barang, janji aja tapi nggak datang. Tapi orangnya sudah ditangkap kemarin ya Bang ya. Sudah diproses di kandangan, lagi ditangani oleh kandangan. Itu banyak juga itu pelakunya 10 ini maksudnya 10 korban yang ini pelakunya sudah diamankan. Mungkin bagi masyarakat yang mungkin ada nih terkait sama penipuan yang ini, nanti bisa konfirmasi aja ke kantor, bisa hubungi kita, karena nanti ya paling nggak untuk memperberat di sana lah, memperberat kalau makin banyak ini ya korbannya kan. Mungkin itu Mbak Anissa yang bisa disampaikan. Jadi ini saya mau tanya lagi nih terkait dengan kalau misalnya itu tadi kan yang ecek-ecek, mungkin ada kalau yang melalui telepon, kalau misalnya dari chat kan bisa di screenshot, sedangkan kalau dari telepon gimana? Anak kamu di tempat saya culik dan sebagainya. Itu gimana tuh Pak? Ada juga yang kecelakaan bilangnya. Nah itu modus itu ya, itu modus semua itu. Kalau gimana tuh? Kalau bahasa dulu kan, mama minta pulsa. Iya kan? Mama minta pulsa, betul. Mama minta pulsa. Sekarang mama minta nomor rekening sekarang. Gimana tuh Pak? Oh enggak, kalau sekarang mama minta dikirim lewat OVO. Oh iya, OVO udah gaul ya. Ya itulah, memang ada istilah bahwa tindak pidana atau crime itu akan 2 langkah lebih maju daripada perkembangan civilization itu sendiri ya kan. Dari awalnya minta pulsa, minta apa dan minta apa lagi berikutnya. Untuk modus-modus pun berkembang dari awal contoh percakapan sampai sekarang ini. Nah di sini kita mengimbau ya kepada masyarakat, apabila ada menemukan texting atau SMS yang meminta nomor, itu jangan dikasih. Karena yang dia minta itu merupakan adalah kode OTP, one time protection, yang biasa dimiliki oleh akun rekening di sebuah bank. Jadi sekali Anda memberikan, maka jangan heran tiba-tiba dana Anda atau uang Anda di rekening habis atau kosong ya, karena Anda telah memberikan kode OTP itu sendiri, one time protection sendiri, baik rekening di bank maupun rekening OVO atau Gojek, GoPay ya. Jangan sekali-kali memberikan kode itu. Abaikan saja lah. Jadi nggak usah ya. Kadang nih soalnya, apalagi kalau misalnya mama dengar anak kamu kecelakaan, saya perlu pulsa buat hubungin jadi kan panik gitu kan, jadi langsung ini. Kalau gitu dilaporin bisa juga Pak ya? Iya bisa dilaporin, cuman kita harus tetap pedoman kepada alat bukti yang ada. Iya, susah sih ya kalau ya itu dia gitu. Makanya agak sedikit tricky ya, karena untuk bertindak ataupun melakukan upaya paksa terhadap seorang itu harus ada alat buktinya. Ya mungkin kalau dia telepon bisa lewat voice recorder, rekaman suara, ya kan, seperti itu. Dan pastinya harus ada kerugian material yang disebabkan oleh hal itu. Siap. Jadi nih kita berada di penghujung acara, tidak terasa perjumpaan kita pada hari ini yang sangat panjang lebar, kali tinggi ya enggak. Jadi ini langsung aja kita ke conclusion, dipersilakan kepada Pak Ibtu Idris untuk memberikan kesimpulan pada hari ini, mungkin himbauan dan lain sebagainya. Setelah itu dipersilakan kepada Pak Rio. Baiklah, di sini kami dari Satreskrim Polres Tanah Laut menghimbau kepada seluruh rekan dengar yang ada di wilayah Tanah Laut untuk lebih bijak dan bermain sosial media. Jangan sampai jarimu itu membuat kamu mendekam ya, atau merasakan dinginnya jeruji ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian
lebih waspada lagi terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian seperti tadi memberikan data atau informasi elektronik kita kepada orang tidak kita kenal. Kadang-kadang dia menyamar sebagai teman kita, kerabat, saudara, ataupun pimpinan kita sendiri. Harus selalu melakukan klarifikasi atau cek dan recheck. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita masih dalam suasana pandemi, jadi tetap jaga jarak, memakai masker, cuci tangan. Selalu diamalkan hal itu demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Ya, kebaikan bersama semua ya. Oke, selanjutnya. Terima kasih, Mbak. Siap. Kepada Pak Rio, silakan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Untuk dari saya sendiri kepada para pendengar, khususnya warga Tanah Laut, yang pertama saya himbau agar masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam bermedia sosial, kontrol jarinya, karena kalau di media sosial itu ibarat macan, tapi kalau sudah sampai kantor nanti kayak kucing gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dipahami ya. Jadi jangan jangan celometan di media sosial, jangan saling menyindir, bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan media sosial untuk edukasi dan untuk mencari berita, itu lebih baik. Yang kedua, untuk masyarakat, ya, para pendengar dimanapun berada, khususnya di seputaran Plehari, saya himbau kembali untuk masalah kejahatan cyber, untuk masyarakat harus lebih berhati-hati, jangan mudah percaya, cek dan recheck seperti yang Pak Kasat bilang tadi, cek dan recheck. Bila perlu ada bantuan dan konsultasi terkait hal tersebut ataupun sudah terjadi, silakan jangan ragu-ragu datang ke kantor, konsultasikan dan kita akan beri masukan. Kalaupun sudah terjadi, misalnya sudah terjadi transfer segala macam, jangan diteruskan. Harus segera diputus, jangan panik intinya. Kalau ada yang telepon jangan panik dan jangan ditanggepin. Itulah dunia cyber. Mungkin itu aja Mbak Nisa. Terima kasih. Jadi untuk seluruh rekan dengar, sekali lagi kami dari Polres Laut mengucapkan terima kasih atas perhatian mungkin hari ini juga kesempatannya. Makasih Mas dari Radio Tuntung Pandang sendiri memberikan kesempatan dari Polres Laut untuk terlaksananya acara pada hari ini. Kemudian untuk rekan dengar semua, kami ingatkan juga hati-hati dan bijaklah dalam bermedia sosial. Zaman 2021 apalagi sekarang lebih banyak lagi dunia maya yang ada di sekeliling kita, jadi lebih bijak lagi. Sekarang bukan cuma mulut yang jadi harimau, jari juga jadi harimau gitu kan. Jadi ya udah, itu aja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa dan juga rekan-rekan bapak-bapak pun dari kepolisian, dari Satreskrim Polres Tanah Laut. Dan bagi ada yang terjun di dunia online ya istilahnya, cybercrime harus berhati-hatilah. Dan karena mengincar siapa saja dan kapan saja ya. Dan juga yang pasti nantinya bisa merugikan finansial kita. Dan juga untuk tentang hoax ya, benar-benar bijak juga di media sosial, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat juga, dan ataupun mencemarkan perorangan ya, yang tentunya bisa nanti berurusan dengan bapak-bapak di depan saya. Dan terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini di program kita Halo Polisi, dan kami sampaikan informasinya bahwa bagi anda yang mungkin belum sempat mengikuti atau menyimak pembicaraan kita pada pagi hari ini, anda juga bisa nanti menyaksikan di channel YouTube kita di @LPPL Radio Tuntung Pandang FM. Oke, terima kasih Mbak Nisa sekali lagi dan juga bapak-bapak. Tetap saja bersama kami di 123 melihat karena bahasa banyak program acara menarik yang kami persembahkan, baik informasi-informasi pendidikan dan juga hiburan. Jadi tetap bersama kami di Tuntung Pandang FM, radio berorientasi untuk pembangunan Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.